Untuk kasus 1, kami memilih untuk menerima perikatan dengan PT Sinar Jaya karena berdasarkan informasi dari auditor terdahulu, PT Sinar Jaya dalam memberikan informasi itu jujur, serta tidak ada kondisi khusus dan risiko luar biasa. Saya di sini akan menerangkan jawaban kami mengenai perusahaan Cilembu. Yang pertama, untuk neraca, kami lebih fokus pada akun piutang dan persediaan dengan nominal yang besar. Kemungkinan salah saji jauh lebih besar karena transaksinya jauh lebih banyak dari akun lain dan nominalnya signifikan. Dan untuk level laporan keuangan, untuk persentasenya, kami melihat dari risiko bawaan yang tinggi dan risiko pengendalian yang rendah. Auditor menilai risiko terjadinya salah saji di laporan keuangan tidak terlalu banyak karena sudah dikontrol atau diawasi oleh pengendalian internal perusahaan. Dengan nilai 5% tingkat materialitas, menurut kami sudah cukup untuk menemukan salah saji yang material. Selanjutnya untuk level saldo akun laporan posisi keuangan, melihat dari nominal saldo akun di komponen total aset yang memiliki nilai sama-sama tinggi, sehingga nilai materialitasnya dialokasikan secara proporsional. Untuk saldo di komponen liabilitas dan modal juga sama dengan cara proporsional. Dan yang terakhir, untuk saldo laporan laba rugi, auditor menentukan nilai materialitas dengan cara alokasi proporsional yang dipisahkan sesuai dengan komponen dari laba, yaitu pendapatan dan beban, sehingga hasil nilai persentase ditemukan sebesar yang tercantum di PowerPoint. Akan menjelaskan mengenai peta neraka. Yang pertama di level laporan keuangan. Untuk nilai persentase tersebut adalah hasil dari pertimbangan auditor dengan melihat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang sama-sama tinggi di peta neraka. Sehingga auditor merencanakan pengujian lebih detail terhadap nilai laporan keuangan. Sehingga nilai tingkat materialitas itu untuk saldo total aset, total laba, total ekuitas dinilai dengan 3%, yang diharapkan mampu mendapatkan sampel yang cukup untuk mendeteksi salah saji material yang signifikan. Selanjutnya, tingkat materialitas di level saldo akun. Yang pertama di level laporan posisi keuangan. Untuk akun di laporan posisi keuangan, auditor menilai risiko salah saji tinggi di persediaan kas dengan melihat nominal yang cukup besar, sehingga auditor mengalokasikan nilai persentase sekian dengan harapan dapat mengambil sampel yang cukup atau banyak sehingga bisa mendapatkan temuan salah saji material yang cukup terutama di akun persediaan dan kas. Untuk selanjutnya, laporan posisi keuangan di posisi liabilitas. Untuk posisi ini, tingkat materialitas dilakukan dengan cara proporsional sehingga dihasilkan senilai tersebut karena hanya ada 2 akun saja. Untuk selanjutnya di laporan laba rugi. Untuk di laporan ini, auditor mengalokasikan tingkat materialitas dengan model proporsional karena nilai dari saldo-saldo akun tersebut juga sama-sama tinggi, sehingga distribusi tingkat materialitasnya disesuaikan secara proporsional karena semua saldo akunnya pun berpotensi material yang tinggi. Selanjutnya adalah tingkat materialitas pada laporan neraca. Nah, pada laporan neraca ini lebih fokus pada akun piutang dan persediaan. Dengan nominal yang besar, kemungkinan salah saji jauh lebih besar karena transaksinya jauh lebih banyak dari akun lainnya dan nominalnya signifikan. Selanjutnya adalah pada level laporan keuangan. Dengan melihat risiko bawaan yang tinggi dan risiko pengendalian rendah,
auditor menilai risiko terjadinya salah saji di laporan keuangan tidak banyak, karena sudah diawasi oleh pengendalian internal perusahaan. Dengan nilai 5%, tingkat materialitas sudah cukup untuk menemukan salah saji material. Pada saldo akun laporan posisi keuangan, melihat dari nominal saldo akun di komponen total aset yang memiliki nilai yang sama-sama tinggi, sehingga nilai materialitasnya dialokasikan secara proporsional. Setelah itu, saldo di komponen liabilitas dan modal juga sama menggunakan metode proporsional. Selanjutnya adalah saldo pada laporan laba rugi. Auditor menentukan nilai materialitas dengan alokasi proporsional yang dipisahkan sesuai dengan komponen dari laba, yaitu pendapatan dan beban, sehingga hasil nilai persentasenya ditemukan sebesar yang tertera di tabel. Tingkat materialitas PT Endok. Kami memilih total aset sebagai dasar penerapan materialitas karena total aset dalam PT Endok itu memiliki jumlah yang signifikan. Selanjutnya, nilai dalam laporan keuangan sesuai dengan total aset PT Endok adalah sebesar 410 juta rupiah. Untuk tingkat materialitas PT Endok, kami memilih 1% karena PT Endok merupakan perusahaan baru dan kami membutuhkan banyak bukti untuk memahami entitas PT Endok, serta PT Endok belum memiliki SPI yang memadai. Nilai PM didapatkan dari tingkat materialitas dikalikan dengan nilai dalam laporan keuangan, di mana tingkat materialitasnya 1% dikalikan dengan nilai dalam laporan keuangan sebesar 410 juta, maka ditemukan PM-nya 4.100.000. Secara kuantitatif, nilai PM sebesar 4.100.000 itu memiliki arti bahwa jika nilai salah saji akun lebih besar dari 4.100.000, maka akun tersebut mengandung salah saji yang material. Jika kurang dari 4.100.000, maka salah saji tidak material. Dalam slide ini terdapat cara untuk menghitung PM. PM merupakan materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan. Jadi, jika terdapat salah saji lebih besar daripada nilai PM, maka laporan keuangan tidak dapat dinyatakan secara wajar. Pada slide ini menampilkan tentang perhitungan untuk menentukan materialitas pada tingkat saldo akun atau TM atau Tolerable Misstatement. TM dapat dicari dengan rumus PM atau Planning Materiality dikalikan N atau nilai saldo akun dibagi dengan total saldo akun. Jadi, jika salah saji saldo akun lebih besar daripada TM, maka akun tersebut dianggap mengandung salah saji yang material. Selanjutnya mengenai risiko bawaan. Risiko bawaan adalah risiko yang melekat pada asesi manajemen. Sehingga untuk penilaian secara keseluruhan laporan keuangan itu memiliki risiko bawaan yang tinggi. Selain karena risiko tersebut, ada informasi tambahan yang mendukung. Salah satunya di PT Cilembu, di mana dia mengungkapkan bahwa dia sedang melakukan perubahan kebijakan nilai persediaan dan ragu akan nilai saldo persediaan tersebut. Selanjutnya mengenai risiko pengendalian. Di risiko ini ada dua penilaian, yaitu tinggi untuk dua perusahaan dan rendah juga untuk dua perusahaan. Salah satunya untuk risiko pengendalian tinggi ada di PT Neraka, di mana dihasilkan dari hasil informasi wawancara bahwa PT Neraka tidak memahami dengan baik apa itu arti pengendalian dan tidak ada dokumentasi pembukuan sama sekali. Itu risiko deteksi. Juga penilaiannya ada dua, di mana ada dua perusahaan yang berisiko deteksi tinggi dan ada berisiko deteksi rendah. Untuk risiko deteksi tinggi ini disebabkan karena auditor terlalu yakin dan percaya terhadap sistem pengendalian internal dari perusahaan